Perkenalkan, nama saya Febri Valentin Hutapea dengan NIM 712022-252. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Teologi Kewirausahaan. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Teologi kewirausahaan sangat penting bagi gereja masa kini karena dapat mencegah pemisahan antara kehidupan rohani dan duniawi, seperti bekerja atau berbisnis, sehingga gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan jemaat. Gereja dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan usaha kecil, pengembangan koperasi komunitas, atau inisiatif digital seperti layanan daring dan kerajinan berbasis iman. Yang tentu hal itu dapat membuat gereja mandiri secara finansial tanpa bergantung sepenuhnya kepada persembahan. Akibatnya, jemaat diberdayakan untuk mandiri ekonomi dan pekerjaan sehari-hari dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Dan gereja menjadi agen transformasi sosial yang relevan di masyarakat modern. Teori kewirausahaan Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi contoh utama kewirausahaan Kristen sebagai pembuat tenda seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Pekerjaan ini membuatnya mandiri secara finansial sehingga tidak membebani jemaat yang dilayaninya. Model ini menurut kajian teologis menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, kreativitas dan kemampuan melihat peluang pasar. Paulus menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan kota perdagangan seperti Korintus. Dan yang kedua, kolaborasi yang efektif dengan Aquila dan Priscilla. Mereka membentuk jaringan kerja yang saling mendukung. Yang ketiga, orientasi pada pelayanan sosial. Hasil usahanya digunakan untuk menandai perjalanan misionaris dan membantu orang miskin. Pendekatan Paulus ini menunjukkan bahwa bisnis dapat menjadi alat pelayanan Tuhan yang terintegrasi. Secara teologis, teori Paulus merefleksikan imago Dei atau citra Allah sebagai pencipta kreatif seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana manusia dipanggil untuk berinovasi dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Ini juga terkait erat dengan prinsip stewardship atau pengelolaan amanah, seperti dalam perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 yang menekankan tanggung jawab mengembangkan talenta usaha untuk menghasilkan buah berlipat. Dengan demikian, kewirausahaan bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan bentuk tanggung jawab iman yang menggabungkan kerja keras, integritas, dan pelayanan sehingga membawa berkat bagi masyarakat luas sambil memuliakan Tuhan dalam segala hal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.